Saya langsung saja kepada Bapak Eus. Mungkin Bapak Eus bisa ceritakan sedikit tentang Bapak Eus. Mungkin kita mulai dari kehidupan masa kecil, sekolahnya di mana, sampai terakhir mungkin secara garis besar berakhir di Jakarta. Itu saja yang perlu kami tahu. Baik, terima kasih. Saya bisa menceritakan atau menguraikan sedikit tentang apa yang menjadi profil saya, latar belakang kehidupan saya. Saya lahir di desa ini. Desa Pesena di Kuatnana, kemudian besar juga di daerah ini atau di kampung Kuatnana ini, dan sekolah SD di sini. Saya SD di Kuatnana 1, karena di Kuatnana ada 2 sekolah SD 1 dan SD 2. Saya di Kuatnana 1, lalu tamat itu pada tahun 72. SD saya melanjutkan di SMP Satrius Putra di Manado. Dan kebetulan sekali saya dan pada waktu itu satu kelas. Waktu itu satu kelas. Sudah di SMP. Hanya ketika tamat SMP, pada waktu ke SMA Pendidikan Karya, saya ke seminari lagi yang di Atembua. Di Nenuk. Di Nenuk. Itu. Dan tahun 80 tamat seminari. Dan saya di seminari itu 4,5 tahun. Karena di seminari itu SMA-nya 3 tahun, lalu kelas persiapannya 1 tahun. Lalu setengah tahun karena tahun 80 itu perubahan tahun anggaran dari tahun pelajaran dari bulan Desember ke bulan Juni. Naik kelasnya bulan Desember. Lalu akhirnya karena perubahan itu, lalu kami yang pas pada musim perubahan itu bertambah setengah tahun. Sehingga akhirnya jadi 4,5 tahun. SMA tahun 80 saya ke seminari tinggi di Flores, di Momere, dan di seminari tinggi tahun pertama itu masih harus mengikuti tahun orientasi rohani di TOR, lalu kemudian baru mulai kuliah sampai selesai kuliah di Ledeleroh, di STFK Ledeleroh, sampai selesai pada tahun 86. Tahun 86 kami tamat, tapi sebelum tamat tahun 85 kami harus melaksanakan tahun orientasi pastoral, dan saya melaksanakan tugas orientasi itu selama 1 tahun sebagai guru di Lelian, di seminari Lelian. Nenuk sini lagi. Jadi sempat jadi guru di situ. Sempat menjadi guru. Itu tahun 86 saya kembali ke seminari tinggi dan tamat. Waktu tahun 85 saya kembali ke seminari tinggi dan tamat pada tahun 86. Waktu itu memang niat mau jadi imam. Kita niat mau jadi imam, tetapi di tengah jalan ternyata putus. Tidak dapat. Ya, itu soal panggilan. Soal panggilan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi, mungkin kami termasuk yang tidak dipilih. Bilang sempat jadi kepala sekolah di sini. Iya, jadi nanti dari waktu mulai keluar dari seminari tinggi tahun 86, saya ke KEFA dan mengajar di SPGAK di Wartebak, KEFA Manado. Yang di mana? Di tutup. Sekolah Pendidikan Guru Agama Katolik. Dulu di mana ya? Di Nasli. Di Nasli. Di Nasli. Samping gereja Nasli itu. Sekolahnya tidak ada lagi. Sekolahnya tidak ada, diganti dengan SMUK yang sekarang. Tapi dulu itu sekolah ditutup karena semua guru harus sarjana. Iya, betul. Tidak ada agama itu, maka kita buka stipas yang di KEFA itu. Waktu itu buka stipas. Kita buka sebagai pengganti PKI. Dan untuk SMA-nya tetap ada SMUK, Sekolah Menengah Umum Katolik Wartebak yang sekarang. Itu. Dan tahun 80, tahun 90 kita buka IP filial Malang di KEFA Manado untuk guru-guru berhasil sampai diploma 3. Lalu kemudian karena berkembang, diploma juga tidak pakai, guru harus S1, akhirnya kita buka stipas. Dan waktu itu kita masih kelas khusus dari Kupang, dan yang mengelola kelas khusus itu saya yang pertama. Jadi perintis dan pendiri stipas di KEFA itu sebenarnya saya. Itu yang perlu masyarakat tahu itu. Lalu kemudian saya pindah ke Kupang tahun 2003. Sebelum pindah ke Kupang, sambil mengelola stipas, saya diangkat oleh yayasan menjadi kepala MEA SMK Katolik yang sekarang itu. Yang di dekat gereja Santa Teresa. Sekarang Ibu Melang yang kepala sekolah, tapi dulu tahun 93 saya yang kepala sekolah sampai 95. Di situ di SMA.
Nah, memang sekolah itu menarik. Saya terima sekolah itu waktu itu kelas 1 sampai kelas 3, saya masih ingat muridnya hanya 40 orang. Iya, ya, dengan kondisi sekolah begitu. Ya, dengan kondisi sekolah, saya kelola selama 3 tahun, menata kembali semua yang ada, dan puji Tuhan kelulusannya meningkat, dan karena kelulusannya meningkat, muridnya juga terus bertambah banyak, dan 3 tahun saya pindah kembali ke kantor agama, muridnya itu menjelang 1.000 orang. Iya. Sekarang sudah berkembang sekali. Sudah, saya tanya kemarin mungkin sekitar 700-an muridnya sekarang. Dan sudah menjadi luar biasa. Sudah biasa. Sudah sangat ini baik. Waktu itu diangkat sebagai ASN atau PNS tahun berapa, Bapak? Saya diangkat sebagai PNS itu tahun 92. Tahun 92 di Kemenanil, di kantor agama di Keva. Penempatannya kantor agama? Iya, tempatnya di kantor agama. 92 saya lulus pegawai negeri. Lalu tahun 92 sampai 93 saya menjalani tugas sebagai CPNS. Calon pegawai negeri sipil. Dan yang menarik untuk saya, begitu selesai CPNS tahun 94 saya sudah diangkat menjadi kepala tata usaha. Di sini? Di Keva. Di kantor agama di Keva. Jadi yang menarik untuk saya, begitu saya selesai CPNS langsung diangkat jadi pejabat. Itu luar biasa prestasi yang kepala tata usaha. Dan melaksanakan tugas 9 tahun di Keva. Tahun 2003 saya pindah ke Kupang. Di kantor wilayah Kementerian Agama, diangkat pertama sebagai kepala seksi lembaga keagamaan Katolik di kantor agama di Kupang. Itu 2003 bulan Juni. Lalu sekitar Oktober saya diangkat merangkap Oktober 2003. Diangkat merangkap sebagai kepala bidang urusan agama Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama. Sehingga 2004 saya sudah dapat SK definitif sebagai kepala bidang Bimas Katolik. Kepala urusan agama itu di Kanwil. Di Kanwil Provinsi NTT. Terus yang waktu jadi dirjen Bimas Katolik itu tahun berapa? Itu ceritanya masih panjang karena waktu di Kupang saya juga merangkap menjadi kepala kantor agama Kota Kupang tahun 2006. 2006 saya menjadi kepala kantor agama di Kota Kupang, merangkap itu. Lalu 2008 saya pindah ke Flores. Sempat pindah ke Flores? Di Sika, Kabupaten Sika di Momere. Saya diangkat menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika sejak 2008 sampai 2012. 2012 saya pindah kembali ke Kupang, diangkat menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang. Dan 2014 baru saya dipanggil ke Jakarta dan dilantik menjadi dirjen Bimas Katolik. Sampai pensiun? Sampai 2019. Jadi berapa tahun 5 tahun. Menjelang 6. Itu artinya pengalaman yang luar biasa. Iya, dan saya merasa memang luar biasa karena semua pengangkatan mulai dari Keva sampai Kupang, sampai jadi Kanwil, sampai jadi dirjen, itu di luar dari rencana saya, di luar pikiran saya, dan ini betul-betul rahmat Allah, rahmat Tuhan. Dan juga yang kedua, penilaian orang terhadap prestasi saya. Saya sendiri merasa bahwa saya kerja seperti biasa. Ternyata orang lain melihat itu prestasi yang baik, sehingga karier saya dari tahun ke tahun ternyata terus meningkat sampai akhirnya bisa menjabat sebagai dirjen di Kementerian Bimas Katolik di Kementerian Agama. Dan dirjen itu adalah jabatan ASN yang paling tinggi sudah. Karena di atas itu menteri sudah. Di atasnya menteri itu kan tentu pejabat politik. Tapi pejabat sebagai ASN yang paling tinggi itu adalah dirjen. Dan eselonisasi juga saya mencapai eselon yang terakhir itu eselon 1A. Dan juga pangkat sebagai PNS juga saya mencapai pangkat yang tertinggi, pangkat yang terakhir dengan pensiun dengan golongan 4E. Oke. Nah ini saya langsung terus mungkin saya potong sedikit Bapak ke Ibu dulu. Ini ceritanya ke mana sampai bisa mengenalkan Ibu asli dari orang Nias. Iya, saya tahunya dari profil gitu orang Nias. Terus bisa ketemu Bapak ini di mana? Bapak ini kan dari sini Kupang langsung Jakarta, mungkin ketemunya di mana? Ini kita tanya sedikit. Iya, ya itu ya.
rahmat Tuhan juga. Yeah. Segala sesuatu yang tidak pernah diduga Tuhan izinkan akhirnya kami dipertemukan. Memang saya sendiri ini adalah anak dari keluarga besar Kementerian Agama. Jadi bapak saya itu memang dulu kepala kantor agama. Kami dari Nias, kemudian ini pindah ke Medan. Dari tahun 73 itu kami memang berada di NTT. Pertama sekali papa itu ditugasinya di Larantuka di Flores. Menjadi kepala kantor agama di sana selama 7 tahun. Kemudian waktu terjadi bencana alam milik mandiri itu, kami juga termasuk yang kena musibah itu, dan kemudian Kak Anwil menarik kami ke Kupang. Bapak jadi kepala bidang Bimas Katolik di Kupang, dan pada saat itu memang disitulah antara bapak dengan Bapak Eus ini ya akhirnya ini sama-sama di kantor agama, dan sempat menjadi satu ruangan lah pegawainya bapak, dan rupanya menjadi kesayangan papa juga. yang saya selalu ingat, ini dicerita juga sama mama bahwa setiap jam 12 itu kalau mau Angelus, karena memang papa sangat religius, itu pasti ini minta supaya ini Bapak Eus yang pimpin doa. Dari situ kami pindah ke Atambua, kepala kantor agama di Atambua. Selama masa kedinasan papa ya sampai masa pensiunnya itu di NTT. Sehingga kami ini termasuk orang Nias yang sudah mendarah daging menjadi orang NTT, khususnya mungkin di Timor ya, Timor, sehingga buat saya untuk beradaptasi dengan orang-orang NTT sudah biasa. Timur, saya udah biasa. Karena memang dari dulu dari masa kecil kami sudah memang sekolah dan ini di sini di NTT. Ini kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang laki hebat adalah karena ada perempuan hebat di sampingnya gitu. Artinya saya perlu tahu sedikit tentang ibu ini. Kalau selain ibu rumah tangga kah, atau ada kegiatan lain? Ya, saya memang saya sendiri awalnya saya memang juga penulis. Saya juga boleh dibilang kalau mungkin beda ya dengan teman-teman kulit tinta yang sekarang. Kalau zaman dulu kan segala tidak seperti sekarang, segala digital gampang. Kan dulu kan kita dengan pakai mesin tik. Mesin tik. Jadi saya dulu juga memang pernah di media, khususnya di kriminalitas dan pencegahan, majalah kriminalitas dan pencegahan. Jadi itu lebih kepada kita ininya kasus-kasus kriminal, investigatif Dan juga saya pernah di koran harian umum Nusa Tenggara, dan itu selain itu saya memang wira swasta. Dan yang jelas yang 20 tahun terakhir ini saya aktif di organisasi, ditambah lagi setelah saya mendampingi Bapak Eus sebagai seorang ASN, tentunya saya berada sebagai salah satu anggota Dharma Wanita. Nah di situ saya memang cukup aktif, ketika di pusat juga. Kalau di kementerian itu sudah memang otomatis. Saya adalah ketua Dharma Wanita Persatuan, tetapi di luar dari itu saya memang pengurus pusat secara nasional. Saya pengurus pusat dan saya menjadi Kabak Humas dan Informasi untuk pusat. Jadi kami mengurus untuk seluruh Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia. Ini saya kalau berdasarkan profil yang saya baca, ibu juga aktif di organisasi sosial. Kira-kira organisasi sosial apa? Betul. Banyak ini organisasi yang memang saya terlibat. Salah satunya ada organisasi di waktu dulu di Kupang, Pelita, saya mendirikan organisasi itu Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan yang kemudian saya bentuk Pelita, perempuan lintas agama, jadi itu merangkum semua para perempuan di seluruh berbagai lintas agama di NTT. Itu saya mendirikan. Kemudian selain itu saya memang kalau di Jakarta saya salah satu wakil ketua umum Fox Point Indonesia, yang itu memang bergeraknya khusus ini politik tapi umat Katolik semuanya di dalamnya. Dan itu semua lini bisa masuk di dalam. Selain itu saya juga
sebagai salah satu pengurus pusat di PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, seluruh Indonesia. Saya salah satu pengurus pusat di sana. Dan itu memang pekerjaannya lebih kepada kegiatan-kegiatan sosial, membantu di mana saja di seluruh Indonesia. Dan di TTU rupanya sudah ada, PSMTI juga sudah ada. Ketuanya Pak Yanto Tantri. Ya, Pak Yanto Tantri. Kemarin sudah dibentuk, cuma belum sempat dilatih karena pandemi kemarin itu. Dan saya juga ada beberapa organisasi-organisasi di Jakarta yang saya memang terlibat di dalamnya. Baik.